Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur sekali adik-adik, pada pagi hari ini Lausa Sela dan juga Lausa Lani akan memimpin puji-pujian pada ibadah pagi hari ini. Nah adik-adik, kita mau menghadap Tuhan. Adik-adik di rumah duduk yang manis, persiapkan hati, persiapkan diri. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah
adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, dengan sikap berdoa yang baik ya, duduk yang manis, lipatkan tangan dan tutup mata. Ikutin lause dalam hati saja ya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi masing-masing kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, tolong pimpin agar kami dapat mengikuti jalannya ibadah dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lause-lause yang melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar yang di rumah? Wah, Lause percaya hari ini adik pasti sedang libur di rumah. Cuma libur kali ini mungkin adik-adik tidak bisa kemana-mana karena pandemi COVID masih ada. Jangan bersedih ya, Lause berharap kita tetap bersuka cita karena kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita ya Lause. Betul itu. Nah, Lause mau ngajak adik-adik naikkan satu pujian. Halo, hello, hola. Kita naik pujian ini sama-sama ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya, seperti lagu yang baru kita nyanyikan ya adik-adik ya, Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik, Lause Sela mau nanya nih sama adik-adik semua. Tahu nggak hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Wah, jangan bilang lebaran ya adik-adik ya, kita bukan merayakan lebaran. Ayo adik-adik, siapa yang tahu hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Ya betul adik-adik, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya adik-adik ya. Seperti Alkitab bilang adik-adik, Tuhan suatu hari nanti akan kembali datang ke dunia untuk mengangkat kita semua ke surga bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, oh.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lause mau mengajak adik-adik naikkan satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Kita siapkan hati kita ya sambil naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan tolong setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga tolong lause-lause yang akan bercerita, pakai mereka ya Tuhan, untuk menjadi berkat buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Lause senang kita hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian ya. Tentunya Lause sangat berharap adik-adik dapat terus menjaga kesehatan, sehat selalu di rumah. Dan hari ini kita mau mempersiapkan diri hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan atau melihat sebuah video ini ya. Aku
Sedih. Aku punya teman nih. Biasanya aku bermain bersama, main bola, main Lego, berenang. Tapi sekarang nggak pernah lagi bermain. Habis ada corona. Kemarin aku ke rumahnya, tapi rumahnya kosong. Temanku nggak ada di rumahnya. Dia sudah pergi sama papa mamanya. Aku nggak punya teman lagi deh. Ya, adik-adik, apa yang tadi adik-adik perhatikan? Ya, ada seorang anak yang bernama Apoy, ya. Dia itu sedih sekali di masa-masa corona begini. Dia nggak ada teman, bahkan teman yang dulu ada, yang dulu dia kenal, sudah pergi. Ya, adik-adik, memang kalau kita merasa ditinggal oleh seseorang, pasti dalam hati kita tuh merasa sedih ya. Kita merasa kehilangan ya. Biasanya kita bisa bertemu, bisa ngajak ngobrol, bisa main. Tiba-tiba orang yang kita kenal itu pergi. Nah, adik-adik, waktu zaman lalu, murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal itu. Ya, pertama, adik-adik ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mati, disalib. Apa perasaan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Ya, dia sedih, murid-murid sedih. Mengurung diri, bersembunyi, ya. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka? Menyatakan, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya? Ya, murid-muridnya bahagia, gembira. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi bagaimana setelah itu. Mari kita lihat video ini. Suatu hari di kota Yerusalem. Halo adik-adik semua, aku Petrus. Aku adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Lihat, aku sedih atau aku gembira? Ya, aku gembira karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah bertemu dengan aku semua, dengan murid-murid yang lain. Dia bilang, dia sudah bangkit. Dia menang terhadap maut. Halo adik-adik, aku Filipus. Aku juga salah satu murid dari Tuhan Yesus. Aku juga senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang dari kematian. Dan sekarang Tuhan Yesus kurang lebih sudah 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid semuanya. Senang ya Petrus? Ya, kita semua bergembira. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dapat memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum percaya. Iya, betul Petrus.
mengizinkan kita untuk segera menginjili. Ya, betul. Tuhan Yesus berkata, waktunya belum tiba. Jadi, semua murid-murid tetap disuruh menunggu di kota Yerusalem. Waktu apa ya? Aku juga tidak tahu nih waktu apa. Setelah pertemuan Petrus dan Filipus. Tuhan Yesus, Ya, Filipus. aku mau bertanya. Ya, bertanya apa? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Kan jauh lebih hebat kalau Tuhan Yesus tidak mati di salib. Filipus, tahu tidak apa yang tertulis di dalam kitab para nabi? Apa ya? Di sana tertulis bahwa anak manusia harus menderita dan mati untuk dapat menebus dosa manusia, supaya semua manusia yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh iya, betul. Jadi itu nanti yang akan kita sampaikan ya kepada orang-orang yang belum percaya. Betul ya Yesus? Ya, betul itu Filipus. Oh ya, baik. Dan hari itu, Tuhan Yesus mengajak para murid-Nya keluar dari kota Yerusalem. Murid-murid-Nya semua heran. Apa yang akan terjadi? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Coba adik-adik pikir, waktu cerita pertama, apa yang dirasakan sama si Apoy? Sedih, karena ditinggal teman-temannya, dia merasa sendirian. Nah, ketika cerita murid-murid Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus semua takjub, heran. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Lalu, apakah murid-murid Tuhan Yesus sedih? Seperti waktu Apoy ditinggal temannya? Ya, pertama-tama pasti adalah sedikit banyak rasa sedih dari murid-murid ya, yang sudah bertemu, yang sudah berbicara dengan Yesus selama beberapa hari. Tapi adik-adik, di Alkitab dicatat bahwa
murid-murid Tuhan Yesus pulang dengan sukacita. Ya, tidak seperti Apoy yang sedih ketika ditinggal temannya, tapi murid-murid Tuhan Yesus pulang kembali ke kota Yerusalem dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada murid-murid penolong yang akan membantu murid-murid melaksanakan tugasnya. Maksudnya apa sih Lase? Ya, ini Lase simpan untuk cerita selanjutnya. Apa yang terjadi setelah murid-murid kembali ke kota Yerusalem? Ya, supaya adik-adik penasaran nih, apa yang terjadi. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa simpulkan dari cerita minggu ini? Pertama, sama seperti murid-murid, kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, mati, dan juga bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kita semua. Oleh karena itu, Lause rindu adik-adik juga di rumah bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk menebus adik-adik semua. Yang kedua, sama seperti murid-murid, kita juga diberikan tugas untuk dapat menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, murid-murid Tuhan Yesus dipesankan apa ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya dapat mengabarkan berita Injil ke seluruh dunia. Kita sebagai anak-anak yang sudah percaya perlu menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin papa kita, mungkin kakak dan adik kita, atau opa oma. Kalau semua di rumah sudah percaya, kita juga bisa mengatakan kepada mungkin pembantu atau asisten rumah tangga kita, atau kepada teman-teman di sekeliling kita, atau mungkin juga kepada teman-teman di sekolah kita mungkin ya nanti ya ketika adik-adik semua bisa kembali bersekolah, kembali onsite ya. Yang ketiga, Lause juga rindu meskipun kita semua terpisah secara tempat ya, kita tidak bisa bergabung, berkumpul, contohnya di sekolah minggu. Lause rindu kamu juga bisa menyapa teman-teman yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bisa saling mendoakan, ya, bisa saling bertegur sapa. Mungkin nggak bisa ketemu, mungkin bisa ngobrol di Zoom atau di Google Meet atau pakai WA, ya. Kamu tanyakan kepada teman-teman kamu, halo, gimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus memberkati, ya. Kalau kalian saling memperhatikan, Lause percaya Tuhan Yesus juga cinta atau suka apa yang kalian lakukan. Supaya teman-teman kalian yang sedang mungkin ada yang sulit seperti tadi Apoy, tidak merasa sendiri. Ternyata aku punya teman yang bisa memperhatikan aku loh. Aku punya teman yang mendoakan aku loh. Ya, Lause harap kalian bisa ingat itu. Itu saja yang ingin Lause ceritakan pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan luar biasa untuk kami semua. Tuhan sudah mau mati di kayu salib menebus dosa kami, dan juga Tuhan sudah bangkit, dan bahkan Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan buat kami. Kami percaya kami semua adalah anak-anak yang Tuhan kasih dan cintai. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau mencintai Engkau. Mencintai Engkau dengan mengasihi Engkau. Rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan juga kami mau mencintai sesama kami. Kami juga mau memperhatikan teman-teman kami. Jika ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami juga ingin mengabarkan
kabar baik ini kepada mereka. Juga bagi teman-teman kami yang sudah percaya, kami juga ingin memperhatikan mereka karena Tuhan juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk situasi di Indonesia di mana sekarang masih pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, supaya kami semua bisa dapat segera bebas untuk dapat beraktivitas kembali, bersekolah kembali, beribadah kembali di gereja, dan kami dapat merasakan kasih Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, kita semua masih dalam pandemi. Losa terus berpesan, jangan lupa 3M ya. Terus pakai masker, terutama kalau lagi keluar, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan kita selalu berdoa, supaya Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita terhindar dari segala macam virus-virus yang ada. Demikian, salam dari Lause semua, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan, silakan ikuti cara yang ada di layar ya. Dan ada aktivitas nih adik-adik untuk adik-adik semua. Silakan ikuti link yang sudah diberikan. Dikerjakan ya di rumah. Adik-adik, kita mau membuat paper plane yang bisa terbang seperti burung. Sediakan satu kertas, lalu lipat seperti ini. Kita mau mendapatkan bentuk persegi. Setelah itu, bagian yang tidak terlipat kita lipat seperti ini. Setelah terlipat rapi, nanti adik-adik gunting. Jadilah bentuk persegi seperti ini. Lalu bagian sisi yang satunya kita lipat kembali. Lalu satukan ujung satu sisi ke tengah kertas seperti ini. Lipat lagi, dan lipat sekali lagi. Sekali lagi. Kita balik kertasnya dan kita satukan ujung sisi sebelah kanan dengan ujung sisi sebelah kiri seperti ini. Lalu kita kasih solating.
sudah jadi satu bagian. Sekarang ambil sisa kertas tadi, lalu dilipat menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik gunting. Kita akan satukan satu kertas panjang ini dengan satu bagian yang tadi kita sudah buat. Adik-adik boleh pakai solati, boleh pakai lem ya. Nah, satukan seperti ini. Sudah jadi deh. Tinggal adik-adik terbangkan dan dia akan terbang seperti ini. Ingat selalu, Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid disuruh menantikan seorang teman yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan janji itu juga diberikan kepada kita semua, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan Juni nanti Sekolah Minggu akan mengadakan SIL khusus untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6. Ayo cepat daftarkan diri. Ikut bersama-sama ya SIL kita kali ini. Dan minggu depan kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu lewat Google Meet. Jangan lupa ya, tetap ikutin ibadah sekolah minggu ya. Oke. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Bye.